pada saat terjadinya bumi diguncang seguncang-guncang. Benda-benda yang ada di jagat raya ini tunduk patuh kepada Allah. Tunduk patuh kepada Allah untuk melaksanakan perintahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insan ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudara hadirin sekalian, kita panjatkan bersyukur kehadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah malam ini kembali kita berkumpul untuk kembali pula kita bersama-sama mengkaji tentang berbagai aspek petunjuk Allah dalam Al-Quran. Ini sekalian, tentu kita akan menggunakan dalam pemahaman Al-Quran ini metode yang sudah kita laksanakan sebelumnya, yaitu Al-Quran bil Quran. Di mana Al-Quran itu adalah yufassilu ba'duhum ba'do. Saudara sekalian, malam ini kita akan mencoba membahas tentang istilah yang dalam Al-Quran ya sebenarnya di masyarakat sudah populer, yaitu as-sa'ah dan kiamah. Nah, dalam Al-Quran itu ada istilah as-sa'ah dan kiamah. Di tengah-tengah umat umumnya sering terjadi pemahaman yang simpang siur antara istilah as-sa'ah dan kiamah, yaitu tentang kehancuran jagat raya ini dan tentang dibangkitkan kembali manusia dari kematiannya. Itu biasanya simpang siur. Kehancuran jagat raya disebut kiamat. Dibangkitkan kembali hari kiamat. Di hari pembalasan hari kiamat. Bahkan di dalam di dalam Quran terjemah sendiri, terjemahan Al-Quran ini nih, yang versi Depak, juga as-sa'ah itu disebutnya kiamat. Padahal hadirin sekalian, istilah as-sa'ah dan kiamah berbeda. As-sa'ah itu adalah hari kehancuran jagat raya ini. As-sa'ah itu kan waktu. As-sa'ah itu waktu. Sebut saja waktu selesainya kehidupan dunia inilah. Selesainya keberadaan jagat raya yang sekarang ada ini. Itu disebut as-sa'ah karena memang saat itu tidak ada lagi waktu yang seperti sekarang kita yang kita jalani. Kan adanya hitungan waktu sekarang karena adanya peredaran matahari, bumi, bulan, lahirlah perhitungan waktu. Sehingga terjadilah perhitungan waktu dalam satu hari satu malam itu disebut sebagai 24 jam. 1 jam 60 menit. 1 menit 60 detik. Itu dihitung daripada peredaran matahari, bumi, bulan. Nah, pada hari as-sa'ah itu, hari kehancuran, waktu itu sudah tidak ada lagi. Apaan buminya hancur. Mataharinya juga sudah tidak lagi bersinar.
bulannya hancur. Jagat raya ini hancur. Artinya selesainya keberadaan jagat raya yang ada sekarang ini. As-sa'ah itu. Ya artinya waktu yang biasa kita sekarang pakai, hitung, sudah tidak berlaku lagi. Nah, disebut sebagai as-sa'ah. Kalau hari kiamat, itu sudah selesai as-sa'ah. Ya, jagat raya ini sudah hancur. Sehingga Allah nyatakan pada ayat Al-Quran, yauma tubaddalul ard bighairil ard. Pada hari bumi diganti dengan bumi yang lain. Kemudian manusia sesudah as-sa'ah itu dibangkitkan kembali dari, ya sebut saja dari kuburnya. Nah itu kiamat. Disebut sebagai hari kiamat. Jadi hari kiamat itu adanya sesudah as-sa'ah. Nah, sementara ya, umumnya di tengah-tengah umat kehancuran jagat raya kiamat. Dibangkitkan kiamat, hari pembalasan kiamat. Gak seperti itu dalam Al-Quran. Saudara sekalian, selanjutnya kadang-kadang ada yang meramal tahun sekian bakal terjadi kehancuran jagat raya ini, disebut kiamat. Nah, tahun sekian bakal terjadi kiamat. Itu ramalan-ramalan biasanya bukan dari Islam. Ada yang meramalkan hari kiamat bakal datang pada tahun sekian. Ada yang meramal-ramal begitu. Nah, biasanya bukan dari Islam itu. Yang dimaksud kiamat di situ ialah as-sa'ah. Kehancuran jagat raya ini diramal bakal tahun sekian. Allah menyatakan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 187. Ya. Yang tahu tentang kapan waktunya atau datangnya, tibanya as-sa'ah, hari kehancuran, itu hanya Allah. Jangankan kita, Rasul pun tidak tahu. Jadi as-sa'ah itu datangnya tiba-tiba dan tidak bisa diramal kapan bakal datangnya atau kapan tibanya. Nggak bisa diramal-ramal oleh manusia, karena itu hanya Allah yang mengetahui kapan akan datang, kapan tibanya as-sa'ah. Nah, as-sa'ah itu hari kehancuran jagat raya ini. Ya. Jadi di dalam surat Al-A'raf ayat 187, ya, yang tahu kapan terjadi as-sa'ah hanya Allah. Kemudian as-sa'ah itu datang tiba-tiba. Ya. Baik bagi manusia di bumi ini, kemudian juga jin di bumi lain, dan manusia-manusia di bumi lain. Jadi bareng. Kehancuran jagat raya ini bukan hanya bumi ini kita, tapi bareng dengan bumi-bumi lain. Yang di sana pun ada penghuni-penghuninya. Yang di sana pun ada ya, manusia-manusianya. Jadi kehancuran jagat raya ini bukan hanya di bumi ini, tapi bareng. Semuanya dengan bumi-bumi lain, planet-planet lain, dan ya tata surya lain. Yang jumlahnya tak terhingga itu, bareng kehancurannya. Yang mana kehancuran itu tidak bisa diramal, tapi datang secara tiba-tiba. Nah, seperti diterangkan juga di dalam surat Al-An'am ayat 31. Qad a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad khasiral ladzina kadzdzabu bi liqa'illah hatta idza ja'atuhum sa'ah baghtatan.
Sungguh sangat rugi bagi orang-orang yang membohongkan, yang mendustakan untuk bertemunya dengan Allah. Hatta idza ja'athum sa'ah baghtatan. Sehingga datang kepada mereka as-sa'ah, hari kehancuran jagat raya ini, baghtatan, secara mendadak, tiba-tiba. Itu di surat Al-An'am ayat 31. Nah, proses as-sa'ah, proses kehancuran jagat raya ini, itu kalau yang diterangkan, ya sebut saja oleh para ustadz, kiai, ajengan, biasanya itu diterangkan hanya kehancurannya saja. Tidak sampai rinci dengan prosesnya. Nah, biasanya terangkan kehancurannya saja, tidak rinci dengan prosesnya. Sementara Al-Quran menerangkan terjadinya as-sa'ah, kehancuran jagat raya ini, rinci, lebih rinci, lebih detail, kira-kira begitulah. Nah, ini dimulai diantaranya dari surat Az-Zalzalah. Kita sudah tahu semua. Surat Az-Zalzalah ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu asbaruha bi anna rabbaka auhalaha. Pada saat terjadinya bumi diguncang seguncang-guncang. Zulzilatil ardu zilzalaha. Saat jagat raya ini, ya, bumi ini dan bumi-bumi lain diguncang seguncang-guncang. Sehingga ya manusia yang ada di dalamnya, mereka panik, bingung, ada apa ini? Ada apa ini? Kira-kira begitu. Kemudian dengan guncangan yang sangat dahsyat itu, ya, bumi menyatakan bahwa kami diperintah bi anna rabbaka auhalaha. Sebab Tuhanmu memerintahkan kepadaku. Auhalaha, mewahyukan, memerintahkan untuk mengguncangkan seperti ini. Di mana dengan guncangan itu, ya semua isi bumi keluar. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Semua isi bumi keluar, membeludak, menggelegak. Manusia saat itu kaget luar biasa, bertanya-tanya, sehingga memperoleh jawaban, bi anna rabbaka auhalaha. Kata bumi, karena aku diperintah oleh Allah untuk melaksanakan seperti ini. Jadi di dalam ayat Quran menerangkan semua, ya, benda-benda yang ada di jagat raya ini tunduk patuh kepada Allah. Tunduk patuh kepada Allah untuk melaksanakan perintahnya. Itu baghtatan, mendadak. Jadi tiba-tiba. Nah, selanjutnya di surat Al-Haqqah. Surat Al-Haqqah ayat surat 69. Dimulai ayat 13, 14, 15 dan 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza nufikha fis suri nafkhatan wahidah wa humilatil ardu wal jibal
Faduk kata dak kata wahidah. Fa yauma idin waqa'atil waqi'ah. Wan saqqatis sama'u fahiya yauma idin wahiyah. Saudara sekalian, di dalam surat Al-Haqqah diterangkan fa idza nufikha fis suri nafkhatan wahidah. Nah, jadi sebelum terjadi guncangan itu datang perintah dari Allah. Kalau di dalam tarjamah disebut sebagai tatkala sangkakala ditiup dengan sekali tiupan. Nah, kalau sangkakala itu kan kesannya seperti meniup trompet, mau upacara gitu. Seperti meniup trompet mau upacara. Tidak seperti itu. Fa idza nufikha fis suri nafkhatan wahidah. Nafakho ayyada itu menyampaikan. Tatkala disampaikan perintah dari Allah dengan hanya satu perintah, satu kali perintah gitu. Terjadilah as-sa'ah itu. Jadi bukan tatkala ditiup sangsakala satu kali tiupan. Jadi kalau meniup sangsakala seperti mau itu tuh meniup trompet mau upacara tentara militer gitu. Nufiho itu bukan ditiup, sampaikan. Tatkala disampaikan perintah Allah dengan hanya cukup satu perintah untuk terjadinya as-sa'ah ini, maka terjadilah as-sa'ah itu. Ya, di antaranya tadi itu. Ya, bumi diguncangkan dengan seguncang-guncangnya. Surat Al-Zalzalah itu. Nah, di sini terangkan wa humilatil ardu wal jibal dakatan wahidah. Ya, terangkatnya bumi dan gunung dan dibenturkan. Di mana bumi terangkat dan gunung juga diangkatkan, dibenturkan. Hanya dengan satu kali benturan, maka terjadilah kehancuran gunung-gunung. Jadi gunung-gunung yang ada sekarang di muka bumi itu ya, hancur. Dibenturkan dengan bumi. Dihancurkan. Bahkan di ayat lain gunung-gunung itu seperti bulu. Ya, seperti bulu yang ditiup terbangan. Gitu. Seperti gunukan bulu yang ditiup beterbangan. Sampai terjadi pada ayat lain diterangkan seperti onggokan pasir yang teronggok aja hancur gitu, hancur. Wa yauma idin waqi'atil waqi'ah. Pada hari itu terjadilah yang disebut hari kehancuran itu. Kalau di sini hari kiamat. Dalam Quran tarjamah hari kiamat terjadilah pada saat itu hari kiamat. Hari kiamat nanti sudah as-sa'ah. Wan saqqatis sama'u fahiya yauma idin wahiyah. Nah, pada hari itu wan saqqatis sama'u fahiya yauma idin wahiyah. Langit terbelah. Nah, di pemahaman umumnya langit terbelah itu seperti seolah-olah karena langit dipahami 7 lapis langit, seolah-olah berlapis-lapis seperti tingkatan-tingkatan bangunan, gedung gitu. Ya terbelah seperti fisik seperti itu. As-sama kan kita sudah pelajari, as-sama itu adalah atmosfer. Setiap bumi dikelilingi oleh as-sama, atmosfer. Jadi bumi di tengah-tengah digenggam oleh atmosfer. Yang ketebalannya di seluruh permukaan bumi sama atmosfer itu.
pada saat as-sa'ah terjadi, as-sama, langit atau atmosfer terbelah. Bayangkan saja atmosfer yang tadinya mengelilingi bumi terbelah. Maka terjadilah saat itu seperti diterangkan di surat Ar-Rahman ayat 37. Nah, faidan syaqqatis sama'u fakanat wardatun kaddihan. Saat atmosfer terbelah itu, terjadilah atmosfer itu terbakar seperti merahnya bunga ros. Nah, bahkan di sini dikatakan wardatun kaddihan, atau seperti minyak yang terbakar. Jadi atmosfer saat terjadinya as-sa'ah itu, atmosfer ini bumi yang disebut umumnya langit itu terbelah dan atmosfer terbakar sehingga terlihatlah seperti merahnya bunga ros atau seperti minyak yang menyala. Jadi di dalam terjadinya as-sa'ah bukan hal yang gimana ya, sulit untuk dibayangkan karena saking luar biasanya. Sampai dikatakan di dalam Al-Quran, diterangkan kejadian as-sa'ah itu kejadian yang sangat luar biasa. Hadirin sekalian, saat atmosfer terbakar, apa yang bakal terjadi kepada makhluk yang ada di bumi ini dan di bumi lain? Jadi yang atmosfernya bumi terbakar itu bukan hanya